Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sumberagung, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi menjelang siang ini masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah yang nanti akan dipresentasikan oleh Bapak Rahmat Sugiarto. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, sebelum Bapak Rahmat menyampaikan presentasinya, kita awali kegiatan pagi ini dengan membaca lafaz basmalah. Selanjutnya Bapak Ibu, supaya kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kami mohon kepada Bapak Badawi untuk memimpin doa. Kepada Bapak Badawi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan atas ridhonya kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina walina al-akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu kullu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunabiyya min jami'i ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'i hajat wa tutahhiruna biha min jami'i hasyayat wa tarfa'una ila a'la darajat wa tuballighuna aswa min jami'i kharidi wa qatar mamatina kagala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kita melaksanakan kegiatan diseminasi oleh Bapak Rahmat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmunya dan mudah-mudahan kita dimudahkan dalam mengikuti kegiatan ini serta diberikan kesehatan. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Badawi. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Rahmat Sugiarto. Kepada Bapak Rahmat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala umur dunia watin wala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Salawat beri salam semoga tetap tercurah hari Nabi Allah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir akhir. Amin. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih karena telah sudi hadir pada acara kegiatan hari ini. Hari ini acara kompul kita, komunitas belajar kita yang belum lama kita buat atau kita daftarkan di BNM. Jadi Bapak Ibu, kita hidupkan terus kompul kita, komunitas belajar kita, dengan berbagi praktek baik, dengan memberikan materi-materi yang mungkin Bapak Ibu kuasai atau Bapak Ibu telah dapatkan dari pelatihan tertentu, ataupun mungkin dari Bapak Ibu telah melakukan aksi nyata di kelas ataupun mungkin di sekolah ini. Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan diseminasi. Jadi pemaparan
budaya positif ini adalah salah satu aksi nyata saya dari modul 1.4. Jadi dalam program Guru Penggerak ini Bapak Ibu, ini ada salah satu tugas akhir gitu ya, yaitu aksi nyata setelah mempelajari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu, sebelum kita melanjut pada pemaparan yang selanjutnya, supaya semuanya ini tetap semangat dan selalu semangat gitu ya. Semuanya coba tepuk semangat, masih apa enggak semuanya? Oke, coba tepuk semangat. 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 Kita ulang lagi ya, coba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu, mungkin yang kelas bawah sering melakukan ya. Jadi saya malah yang jarang melakukan. Tepuk semangat, tepuk toge, tepuk apa lagi gitu ya. Bapak Ibu, kita langsung saja ya. Jadi apa sih diseminasi itu ya? Dari bahasa Inggris, dissemination, gitu ya disambar ya. Adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Jadi di sini saya diseminasi saya, yaitu targetannya adalah kombel sekolah kita. Kombelnya apa kemarin tuh kita? Pegulat ya. Jadi selalu Bapak Ibu ya, kita bangga dengan kombel kita. Pegulat, persatuan, guru, lincah, aktif, dan terampil. Mudah-mudahan selalu begitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nama itu akan menjadi doa gitu ya. Kita lanjut sekarang Bapak Ibu ke pengertian budaya positif Bapak Ibu. Jadi kita menginginkan, kita mengharapkan lingkungan sekolah kita baik. Kita menginginkan kondisi sekolah kita itu kondusif, nyaman untuk semuanya, nyaman untuk guru-gurunya, nyaman untuk anak-anaknya gitu ya. Kita lihat budaya positif di sekolah adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman, menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Jadi itu tadi ya, gambaran tentang budaya positif itu seperti itu. Adanya suasana aman, nyaman, menyenangkan, dan melibatkan kolaborasi kerjasama dari seluruh warga sekolah. Adanya rasa saling menghargai dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Budaya positif juga mempunyai pengertian sebagai nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Maka dari itu kuncinya adalah bagaimana kehebatan guru sebagai penuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Guru hanya mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat mereka yang mereka miliki, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, di awal tahun ajaran baru dulu kita sudah merancang pembiasaan-pembiasaan. Kita sudah meyakini, kita sudah bermimpi akan sekolah yang kita inginkan, kita impikan, dan kita mengupayakan akhirnya apa? Muncul pembiasaan-pembiasaan. Seperti apa? Kita pengen anak kita santun, anak kita kalau ketemu dengan guru hormat takdim, maka kita cetuskan budaya 5S. Salah satunya setiap pagi kita harus berangkat pagi jam 5, mengawali gitu ya. Jam 5, jam 7 sorry. Jam 5 itu kalau mati lampu kayak kemarin. Terus jadi jam 7 kita sudah berdiri di sana Bapak Ibu ya. Itu salah satu bentuk dari budaya 5S. Terus kemudian Bapak Ibu, kita pengen anak-anak kita religius.
Dari kata religius itu artinya dekat. Salah satunya adalah mengamalkan nilai-nilai keagamaan. Sebagai orang Islam mayoritas kita ya, maka melaksanakan sholat berjamaah itu sebagai tolak ukur kita itu orang yang religius, gitu ya. Jadi tiap agama katanya adalah sholat gitu ya. Makanya apa? Kita laksanakan sholat. Dan waktu itu kita lakukan pembiasaan apa Ibu? Sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah. Kita lakukan pembiasaan yang lain, piket wajib gitu ya. Terus kemudian piket WC gitu ya. Jadi semua pembiasaan-pembiasaan itu kalau dibiasakan terus, anak akan terbiasa. Dengan anak terbiasa, kemudian anak itu menjadi sebuah keharusan. Kayak dalam hati itu kalau nggak melaksanakan ini kayak ada yang salah seperti itu. Ketika sudah merasa pada posisi seperti itu, apa yang kita terapkan, apa yang kita skenariokan dalam pembiasaan itu sudah menyatu dalam diri anak. Itulah yang disebut dengan budaya gitu ya. Jadi budaya yang sudah terpatri, insya Allah walaupun apa, kita nggak perlu mengontrol lagi, kita nggak perlu mengarang lagi. Anak sudah tahu, anak sudah jalan. Itu yang kita harapkan. Kita lanjut sekarang Bapak Ibu. Ada pertanyaan-pertanyaan pemantik, pertanyaan pemicu gitu ya, dari budaya positif ini. Ini yang ada pertanyaan-pertanyaan, mari kita bahas satu persatu dulu. Saya ingin tahu Bapak Ibu yang sudah lama mengajar, bagaimana menanggapi pertanyaan ini. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba di yang lain Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu cocok nggak ini? Sepakat nggak sih dengan Bapak Ibu gitu kan? Oke, oleh sebab itu monggo silakan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapannya. Silakan. Sambat dulu mungkin yang dekat dengan mic, silakan Sambat. Menurut Sambat, pertanyaan yang pertama itu gimana nih Mas? Kalau menurut saya setuju, tapi hukuman harus sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Jadi kita tidak bisa menghukum asal, misalnya ketika tidak mengerjakan PR langsung kita suruh lari keliling lapangan, itu tidak. Jadi kita menghukum tapi kita harus sesuaikan hukuman apa yang pantas untuk anak ini, gitu kalau menurut saya. Jadi saya setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak, tapi harus hukuman yang sesuai dengan kesalahannya. Oke, baik. Terima kasih Miss Sambar. Oke, kasih tepuk tangan untuk Miss Sambar. Bagus sekali atas tanggapannya. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain coba, saya mau tahu dulu tanggapannya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak kata Miss Sambar, tapi dengan catatan harus sesuai dengan apa yang dilakukan, gitu ya. Jadi gak asal hukum, gitu ya. Atau mungkin ada bahasa lainnya konsekuensi logis. Nanti kita bahas yang itu. Silakan yang lainnya mungkin, yang mungkin punya argumen. Coba Pak Bowo, mungkin Pak Bowo coba kasih Pak Bowo. Menurut Pak Bowo, setuju gak sih dengan hukuman? Katanya bisa mendisiplinkan. Kalau menurut saya ada setujunya ada enggak? Ya, setujunya dulu coba setujunya. Nah, namanya hukuman itu suatu yang bisa bikin jerah peserta didik. Contoh, suatu hal yang nggak disukai anak, ya kita berikan ke dia. Misalnya, anak ini telat terus, kita beri hukuman yang sekiranya dia tuh nggak suka, jangan yang dia suka. Jadi kalau hukuman yang berbasis dia suka, pasti dia akan melakukan hal yang sering dia lakukan. Tapi kalau kita memberi hukuman yang nggak dia suka, pasti nanti dia akan berubah menjadi lebih baik. Itu salah satunya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena kalau udah diberi hukuman yang nggak dia suka, pasti dia malu, pasti dia jerah. Tapi kalau hukumannya itu nggak pas, ya kan? Contoh, anak ini telat datang ke sekolah, kita beri hukuman yang seperti hukuman anak kelas 1, pasti anak itu akan mengulang lagi karena tidak pas. Itu salah satunya. Yang kedua,
ada yang sedikit saya tidak setuju. Kenapa hukuman tidak dapat hukuman bisa mendisiplinkan anak. Nah, jadi kita harus lihat profil anak itu lagi. Jadi misal kalau memang anak itu udah teridentifikasi psikologinya lemah atau mungkin bisa dikatakan SLB, itu mungkin hukumannya itu kurang efektif kalau menurut saya. Baik, terima kasih untuk Pak Bowo. Kasih tepuk tangan lagi untuk Pak Bowo ya. Oke. Jadi tadi sudah ada dua pandangan ya. Yang satunya adalah setuju dengan catatan tadi ya, bahwasanya harus ada konsekuensi logisnya. Terus tadi kalau Pak Bowo dilihat dulu hukumannya itu ya. Hukuman itu bisa iya gitu ya, kalau tepat sasaran, dan bisa tidak. Kalau anak-anak SMP itu tadi luar biasa, banyak sekolah luar biasa ya. Jadi sebenarnya juga sama di sekolah kita juga itu sebenarnya harusnya ada sekolah inklusif. Artinya apa? Kita tidak boleh menolak anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Tapi ya sampai sekarang ya, alhamdulillah sekolah kita tidak ada ya. Jadi semuanya normal seperti itu. Ada satu lagi mungkin Bapak Ibu ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Mungkin coba satu lagi coba. Yang ada nggak yang mengatakan enggak gitu ya? Enggak. Kalau saya nggak setuju gitu ya. Kalau saya nggak setuju, ada nggak gitu kan? Coba. Ya, Bu Lela, silakan Bu Lela. Oke, hukuman dapat mendisiplinkan anak ya. Untuk hukuman itu kita itu tujuannya apa? Jadi ketika anak melakukan kesalahan, hukuman diberikan kepada anak itu untuk membuat dia menyadari kesalahannya apa. Nah, di situ seperti yang Pak Bowo katakan, kita harus tahu dulu alasan apa yang menyebabkan dia melakukan kesalahan itu. Setelah kita tahu apa alasannya, baru kita dapat memberikan hukuman atau konsekuensi yang tepat agar tidak membuat dia tadi seperti Pak Bowo bilang, justru akan membuat dia semakin nakal atau malah semakin tidak peduli. Jadi seperti itu, hukuman itu boleh diberikan untuk tujuan memberikan dia kesadaran bahwasanya yang dia lakukan itu salah gitu, Pak. Baik, intinya setuju juga ya Wi, adanya hukumannya. Oke, intinya setuju juga. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya untuk ke pertanyaan yang kedua sekarang. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti anak disuruh membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira yang seperti ini, kira-kira Bapak Ibu setuju nggak sih? Anak menurut kita salah, kita kasih hukuman membaca. Itu membaca kan positif kan ya? Kalau tadi Pak Bowo kan mengatakan justru yang kebalikannya, yang anak tidak sukai. Tapi kalau yang ini malah dikasih yang mungkin apa? Dia suka, dia teruskan gitu kan ya. Dia sukanya menggambar, udah menggambar apa gitu kan ya. Atau mungkin hukuman yang positif lagi apa? Menurut kita bagus, misalnya nyapu gitu kan ya, supaya apa? Halaman jadi bersih gitu kan. Oke, yang belum kira-kira Bu Nur coba tanggapannya gimana Bu Nur coba untuk kasus yang kedua ini, untuk pertanyaan kedua. Kalau menurut saya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Kalau menurut saya setuju tidak setuju Pak. Karena kadang anak itu kalau diberi hukuman baca atau bersihin halaman malah seneng. Kadang lumayan aku cuma dapat hukuman baca sama bersihin halaman dan nggak ikut pelajaran. Kadang itu kalau yang nggak suka belajar. Tapi kebalikannya, anak yang suka belajar kadang males lu masa dapat hukuman baca sama bersihin halaman. Jadi bisa buat dia jerah yang bisa belajar tadi. Intinya setuju nggak? Intinya ya Setuju tidak setuju. Oh, setuju tidak setuju gitu ya. Jadi tengah-tengah ini kan. Oke, Bu Anton coba menanggapi yang kedua ini gimana Bu Anton? Setuju nggak setuju gitu? Kalau menurut saya hukuman dengan hal positif seperti memberikan tugas membaca kepada anak yang melakukan kesalahan itu kalau menurut saya setuju. Misalnya contohnya anak kelas 4
diberi tugas PR, kemudian tidak mengerjakan PR. Kemudian guru memberi hukuman yaitu dengan hukuman membaca. Nah, untuk hukuman membaca bagi anak tersebut, kalaupun memang dia sudah bisa membaca, dia akan mendapatkan ilmu baru dari membaca itu tadi. Terus kalaupun memang dia belum lancar membaca, hukuman membaca itu tadi dapat membuat dia lebih lancar untuk membaca. Menurut saya seperti itu. Baik, ya tadi sudah dua orang penanggap itu ya untuk menanggapi yang kedua. Selanjutnya tadi sama saja gitu ya. Kalau Bu Ata lebih setuju gitu ya dengan pemberian hukuman dengan hal positif gitu ya. Tapi kalau Bu Nur tadi dilihat dulu gitu kan ya. Ada beberapa anak melakukan itu dia malah senang gitu kan ya, tanpa memikirkan oh saya malah terhindar dari masuk kelas gitu kan ya. Akhirnya senang dihukum, hukumannya lebih dia sukai gitu ya. Nah ini juga jadi masalah baru lagi gitu kan ya. Kalau Bu Atun tadi setuju gitu kan ya, karena apa? Sesuatu yang positif itu jadi membuat anak itu nanti bisa gitu kan ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Masih setuju tidak setuju gitu kan ya. Memberi penghargaan, memberikan rewards kepada anak dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi memberikan rewards, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi pada anak. Kira-kira apa kita tanggapan? Menurut Bapak Ibu iya nggak sih gitu? Setuju nggak? Coba Pak Gito, mungkin Pak Gito. Kalau menurut pendapat saya Pak, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tetapi gini Pak, kalau anak itu memang pintar, ya jelas dia dapat memberikan motivasi ke anak itu. Tetapi kalau anak itu kurang pintar, merasa tidak mampu bersaing, tidak akan merubah apapun bagian yang seperti itu gitu. Jadi memberikan penghargaan itu kalau menurut saya ya mungkin itu diterapkan pada saat anak itu mengikuti kompetisi pelajaran gitu. Jadi kalau untuk setiap harinya dia belajar, kalau anak itu tidak merasa tertarik atau mungkin tidak mampu bersaing dengan yang lebih pintar, mungkin dia nggak akan merespon sama sekali gitu Pak, menurut saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Gito. Jadi menurut Pak Gito penghargaan itu boleh asalkan tepat gitu ya. Karena apa? Memberikan penghargaan semisal apa untuk kejuaraan, kompetisi itu baik gitu Pak ya. Tapi kalau untuk yang sifatnya harian gitu ya, itu tidak baik karena membuat orang itu jadi apa? Malas. Kira-kira seperti itu ya. Ya, oke. Betul. Mungkin ada lagi yang lain mungkin Bapak Ibu yang punya usulan atau tanggapan mengenai penghargaan ini. Ya, silakan monggo Pak Jamin. Di situ ada kalimat yang mengatakan bahwa memberikan penghargaan itu berarti apa ya, istilahnya hadiah apa, dapat meningkatkan motivasi belajar, nambah belajarnya, anak menjadi semangat. Sebenarnya begini, kalau saya suruh jawab setuju dan tidak setuju, kalau namanya anak itu misalnya belajar, itu kan dari hati nurani si anak itu sendiri. Anak itu tanpa disuruh, kalau dia sukai mesti belajar. Misalnya belajar matematika, dia hobi matematika, ngitung. Ada PR dikerjakan. Nggak ada PR, gurunya ditanya, Bu, apa nggak ada PR? Nah, anak itu minta PR matematika karena dia itu hobi, senang dengan pelajaran matematika. Tanpa ada motivasi penghargaan, tidak ada penghargaan dari guru, dia tetap aja belajar. Jadi penghargaan menurut saya
tidak memberikan motivasi belajar anak, karena dia sudah memiliki naluri belajar, senang belajar, memang dia suka belajar. Oke. Baik, terima kasih Pak Badawi. Menurut Pak Badawi nggak setuju dengan hadiah atau penghargaan. Karena apa? Kalau anak itu punya motivasi dari dalam atau motivasi internal, maka anak itu nggak butuh lagi penghargaan. Dia itu akan dengan sendirinya, tadi bisa jadi karena hobi, bisa jadi karena dia itu memang suka dengan pelajaran itu. Akhirnya apa? Anak itu tanpa hadiah dia tetap akan belajar. Baik, ada dua versi gitu kan ya. Satunya gitu ya, itu tidak perlu, dan yang satunya masih mendukung dengan penghargaan itu. Baik Bapak Ibu, itu tadi pertanyaan-pertanyaan pembuka. Nanti akan kita explore, akan kita gali lagi pada materi yang selanjutnya ini. Kita lihat dulu ya. Jadi yang akan kita bahas Bapak Ibu dalam budaya positif itu, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan. Nah, di sini ada hukuman, penghargaan, nanti kita bahas. Kemudian ada restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita lanjut ke tadi topik yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, hai. Semangat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Wah, luar biasa ya. Ya, wah gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, perhatikan slide di depan ini, perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan, gitu ya. Ada A dan ada B. Mungkin Anda dengan teman Anda, Bapak dengan, mungkin Bapak Ibu dengan temannya Bapak Ibu. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu. Genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Terus temannya Bapak Ibu yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bapak Ibu memberikan benda tersebut. Temannya Bapak Ibu bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, pokoknya segala cara lah supaya Bapak Ibu mau menyerahkan apa yang tadi buat Bapak Ibu itu sangat berharga. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, menurut Bapak Ibu pandangannya gimana? Coba disambar lah kalau gitu, coba. Tadi gantian. Coba disambar coba. Setelah mengamati yang seperti ini, Kalau menurut saya, apa yang ada di genggaman saya ini, saya tidak akan membiarkan teman saya untuk minta membuka, karena ini sangat berharga buat saya. Mau dia itu membujuk, mengancam, merayu, mau apapun, ini tetap punya saya, begitu. baik, kalau disambar katanya tetap nggak bisa ya. Artinya apa? Kalau sesuatu yang memang punya milik kita sendiri, tetap harus kita pertahankan gitu ya. Orang lain nggak bisa memintanya, kita nggak bisa mengasihnya gitu. Mungkin yang lain, Bu Aten mungkin punya tanggapan lagi mungkin. Kalau menurut saya akan tetap mempertahankan apa atau benda yang ada di genggaman saya, walaupun misalnya benda tersebut akan diminta oleh teman saya dengan cara diancam, dirayu, bahkan disuap. Saya akan tetap mempertahankannya karena benda tersebut memang benda yang sangat berharga bagi saya. Baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi memang benar Bapak Ibu ya, kalau sesuatu itu sangat berharga bagi kita, pasti kita semuanya akan mempertahankan itu.
orang lain mau minta dengan cara apapun, kita tidak akan kasih gitu ya, walaupun harus dengan cara yang mungkin kasar gitu ya, mengintimidasi, menghati kita, tapi kita tidak akan beri karena kita masih membutuhkan itu dan itu kita anggap berharga. Di sini juga Bapak Ibu ya mengandung pengertian bagi Bapak Ibu bahwasanya dari kasus tadi itu orang lain itu sebenarnya tidak bisa mengkontrol kita. Yang bisa mengontrol kita sebenarnya diri kita. Kita punya sesuatu, kita pertahankan itu. Orang lain coba mengontrol itu, nggak bisa kalau kita nggak mau. Artinya apa? Yang bisa mengontrol kita ya diri kita sendiri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Kita ke teori kontrol kalau gitu Bapak Ibu ya. Ada beberapa teori kontrol. Kita lihat ya. Yang pertama adalah dikatakan ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi itu kan khayal, gitu ya, nggak nyata. Jadi kalau murid kita kontrol sebagai guru, kita mengontrol murid, itu sebenarnya itu hanya ilusi. Yang bisa mengontrol murid adalah murid itu sendiri, gitu ya Bapak ya. Terus kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersama dapat menguatkan karakter. Sama ya, kritik atau masukan atau pendapat dari orang itu gitu ya, itu tidak akan berubah kalau orang itu tidak mau berubah dari dalam. Ada motivasi internal untuk dia mau berubah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Gitu ya, mau pembiasaan seperti apa, mau model seperti apa gitu ya. Tapi kalau ada perlawanan dalam otaknya, dalam dirinya gitu ya, maka apa? Tidak akan terjadi perubahan yang positif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang apa? Kita guru, kita orang tua, orang-orang dewasa. Kita membuat peraturan, kita membuat paksaan supaya apa pikir kita? Kalau nggak dipaksa, tidak baik, tidak berubah. Itu Bapak Ibu ya. Sebenarnya itu ilusi. Anak itu, orang itu berubah, gitu ya. Jika orang itu memang punya motivasi dari dalamnya seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu sekarang. Kita lihat siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol. Ini antara teori stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Kita lihat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita kalau teori stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nanti kita akan perkuat lagi pada kebutuhan dasar manusia. Kita lihat juga orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon ya. Tapi menurut teori kontrol, gitu ya, bahwasanya hanya diri kita yang bisa mengontrol kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi menurut teori kontrol, Anda sendiri yang bisa mengontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau dalam teori kontrol itu nanti ada kolaborasi gitu ya untuk membuat sebuah perubahan gitu ya. Kemudian stimulus respon, model berpikirnya ada menang kalah. Tapi kalau teori kontrol itu berpikirnya adalah menang-menang. Nanti akan saya jelaskan lagi untuk yang selanjutnya. Bagaimana kita win-win solution adalah jalan yang kita mau pilih seperti itu Bapak Ibu. Ini tentang alur disiplin positif yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser gitu ya. Tentang disiplin, tentang teori kontrol gitu ya. Ini cukup panjang gitu ya. Kita lanjut saja mungkin Bapak Ibu ya.
Kita lihat sekarang disiplin positif. Bisa disiplin karena dirinya ada kesadaran, bukan karena pengawasan dari luar. Kita lihat Bapak Ibu ya, disiplin biasa dengan disiplin positif, apa bedanya? Bapak Ibu sambil lihat satu persatu. Kelihatan dari belakang Bapak Ibu ya. Kalau disiplin biasa itu dikendalikan oleh reward dan punishment. Reward itu hadiah, punishment itu hukuman. Sementara kalau disiplin positif itu dikendalikan dari dirinya sendiri, dari dalam, atau motivasinya internal, bukan orang lain. Disiplin biasa itu kontrol eksternal orang lain. Jadi kalau disiplin biasa itu dipengaruhi oleh orang lain. Takut karena hukuman, takut karena dengan bapak ibu gurunya gitu ya. Artinya apa? Orang lain itu mempengaruhi sehingga terlahirlah disiplin gitu ya. Sementara kalau disiplin positif itu ada konsekuensi logis. Nah ini tadi ya dikatakan ya, ini disiplin positif itu adanya konsekuensi logis. Artinya apa? Antara hukuman itu dengan apa yang dilakukan itu memang harus memang memang harusnya balance, memang harusnya jalur gitu kan ya. Jangan kita menghukum anak yang tidak sesuai dengan kesalahannya, gitu ya. Jadi apa tadi yang disampaikan tadi sebenarnya hukuman, tapi terus kemudian ada konsekuensi logis. Nah itu konsekuensi logis itu artinya ya. Terus kemudian kita lihat disiplin biasa fokus pada perilaku yang salah. Sementara kalau disiplin positif itu fokus pada akar pembentukan perilaku atau karakter. Disiplin biasa dibuat oleh yang berkuasa. Misalnya apa? Kalau di dalam kelas ya yang berkuasa guru. Di sekolah ya kepala sekolah dengan guru. Kalau di rumah yang berkuasa orang tua. Maka apa? Peraturan-peraturan membuat anak disiplin gitu ya. Itu berusaha ditegakkan gitu kan ya. Itu kalau disiplin biasa. Kalau disiplin positif gitu ya, dibuat bersama sehingga melibatkan sebagai ownership. Artinya apa? Dibuat melibatkan antara semua orang yang ada dalam lingkungan. Misalnya kita buat peraturan kelas atau nama lain kalau sekarang ada keyakinan kelas gitu ya. Maka semua di situ dilibatkan untuk membuat aturan itu gitu ya. Di rumah juga sama. Bukan yang lebih tua atau lebih kuasa terus kemudian membuat aturan sendiri. Itu tidak benar seperti itu. Kita lanjut sekarang. Perilaku yang melanggar adalah ancaman yang mengganggu kalau disiplin biasa. Kalau disiplin positif, kesadaran jangka panjang yang ditumbuhkan. Kemudian untuk disiplin biasa, pendidikan sebagai pengontrol, polis atau hakim atau justice gitu ya. Untuk disiplin positif, perilaku yang melanggar adalah sebuah kesempatan mengajarkan karakter. Pendidik adalah detektif sebagai terus-menerus memperbaiki dan memberi solusi untuk kemajuan pada pelaku. Kita lanjut lagi aja Bapak Ibu ya. Sekarang apa sih makna disiplin itu? Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina gitu ya, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Dari murid-murid Socrates dan Plato, ini zaman Yunani dulu gitu ya. Jadi kadang kan kalau belajar filsafat itu kan dulu kan orang-orang yang cerdas itu belajar ilmunya ibunya, ilmu pengetahuan itu kan dari filsafat dan orang-orang Yunani itu yang lebih dahuluan gitu ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini Bapak Ibu, kita tuh biasanya kalau ngomongin soal disiplin itu apa sih? Pasti berhubungan dengan kepatuhan, berhubungan dengan aturan gitu ya. Itu pasti kita ngomongnya disiplin itu. Ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut sekarang Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal. Ada nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu ya. Ini sifatnya positif. Manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum, lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Jadi, gitu ya, dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi dari dalamnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Goshen tahun 1998. Jadi intinya manusia itu gitu ya memiliki nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh manusia. Kalau sekarang dalam pendidikan profil pelajar Pancasila seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Itu kan mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, gotong royong, kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Dan saya pernah itu lihat baca itu kan ya, ada standar mungkin dari beberapa institusi ya, itu misalnya bertanggung jawab gitu ya, terus kemudian mereka itu menghormati orang lain gitu ya, terus kemudian menghargai orang lain, kayak gitu juga. Itu merupakan sebuah kebajikan ya universal, yang itu semuanya adalah nilai-nilai luhur yang tentunya harus kita tegakkan atau kita yakini seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Kalau tadi adalah mungkin lebih ke konseptual, mungkin kita akan bahas lagi Bapak Ibu ya di momen yang lain gitu ya. Ini karena waktu juga. Nah, sekarang ini yang menarik ke topik yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi gitu aja. Ini saya salahnya ya. Kita lihat Bapak Ibu ya. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi nomor 1 kita lihat, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman, boleh dibilang seperti itu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, gitu ya. Jadi hukuman itu sifatnya adalah eksternal, dari luar gitu kan ya. Jadi andaikan kita bisa disiplin karena hukuman, itu karena bukan dari dalam, tapi karena pengaruh dari luar. Dan yang seperti itu biasanya tidak lama. Artinya apa? Ketika sang pembuat hukuman tidak lagi menegakkan hukuman, maka akan dilanggar lagi. Itu pasti. Gitu. Kita lihat yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, lembaga gitu ya. Itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya gitu ya. Itu juga sama, itu adalah motivasi eksternal gitu ya. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri gitu ya. Saya akan menjadi apa yang seperti apa bila saya melakukannya itu gitu ya. Itu nanti adalah disiplin positif. Bapak Ibu, ini adalah Bapak pelopor pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Mungkin pada satu saat itu saya sampaikan di kantor, saya imbaskan tentang waktu itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Beliau ini adalah Bapak pendidikan kita gitu ya, dimana hari lahirnya gitu ya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Indonesia, maestro-nya gitu lah ya, maestro pendidikan kita. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya adalah tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara tidak terlepas dari perintah, tapi dia itu cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Kita lihat Bapak Ibu. Hai. Halo. Sudah mulai panjang gitu ya. Ini gambaran Bapak Ibu ya. Ketika kita menerangkan ke anak gitu ya, dalam durasi yang cukup panjang, itu terkadang kita sudah seperti itu Bapak Ibu. Makanya apa? Kita sering kasih stimulus respon gitu ya, biar tetap bersemangat. Gitu ya, Cilu ya. Oke. Biar tidak ngantuk. Siapa yang punya ini
game mungkin lah ya, biar gak ngantuk lah. Punya ice breaking, ada nggak? Bundel, ice breaking bundel? Gak ada. Oh, kalau gak ada Bapak Ibu ikuti saya. Coba Bapak Ibu semuanya berdiri dulu Bapak Ibu. Ini bisa diterangkan juga di kelas gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita coba mau senam buah ya, senam buah ya. Kalau saya bilang mangga, Bapak Ibu 2 kali ya, mangga, mangga gitu ya. Tangan 2 tapi jangan tangan 1. Kalau saya mangga, mangga gitu ya. Kalau saya bilang pepaya, nanti Bapak Ibu pepaya, pepaya gitu ya. Kalau saya bilang pisang, Bapak Ibu pisang, pisang gitu ya. Masih kan nggak? Mangga, mangga, pepaya, pepaya, terus pisang, pisang. Kalau saya bilang semangka, Bapak Ibu semangka, semangka. Oke, sama-sama waktu ya. Oke, kita sama-sama dulu coba. Oke. Mangga, mangga, mangga. Pisang, pisang, pisang. Pepaya, pepaya, pepaya. Semangka, semangka, semangka. Oke, coba sekarang Bapak Ibu. Coba sekarang. Biasanya kita kerjain anak-anak. Sekarang Bapak Ibu yang dikerjain. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Sebentar ya. Konsen. Bapak Ibu siap. Konsen. Jadi juga ya. Konsen. Konsen. Oke, sebentar. Mangga. 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 Pisang. 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 Pepaya. 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 Semangka, semangka, pepaya. Kita tangan tuh semuanya. Oke. Ini ice breaking. Jadi kalau nggak ada coffee break, teh break ya, kita ini ya. Ice break aja ya, oke. Jadi dihukum oleh penghargaan. Kata-katanya begitu ya. Dihukum oleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu, dihukum, penghukuman atau penghargaan itu sebenarnya sama-sama Bapak Ibu. Kita lihat dulu efeknya gitu ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Gitu ya, ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan. Jadi begini Bapak Ibu ya. Jadi orang itu memberikan penghargaan itu ya, penghargaan itu lama-kelamaan itu seperti menghukum anak gitu. Kenapa? Karena kita kalau tidak kita kasih hadiah, reward gitu ya. Nanti dia itu nggak mau lah gitu ya, nggak mau gitu ya, nggak mau dia. Motivasinya itu kalau ada gitu, kalau nggak ada nggak mau gitu ya. Ketergantungan. Jadi sama saja itu sebenarnya. Secara nggak langsung kita itu menghukum juga. Efeknya sama saja gitu ya. Terus kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan, nggak tepat gitu ya. Penghargaan itu tidak efektif. Gitu ya. Dan penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kok bisa merusak hubungan? Ya terkadang penghargaan terus, penghargaan reward terus. Akhirnya apa? Biasanya meningkat nggak sih hadiah itu yang diminta? Biasanya kita kalau nyapu gitu ya, anak suruh nyapu kasih lah 3.000 gitu. Nanti anaknya semakin besar gitu ya, masih mau nggak ya? Nambah lah 3.000 nggak mau gitu ya. Besok malas-malasan lagi gitu kan ya. Biasanya levelnya naik. Itu biasanya seperti itu. Kita lihat dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi karena motivasinya bukan dari dalam, motivasinya dari orang luar. Ketika yang diharapkan tidak sesuai, maka nanti juga standarnya akan menurun juga. Ini nanti bahaya kalau sampai kita ke dunia kerja. Sampai dunia kerja itu kan biasa bonus.
perusahaannya kolab, tidak memberikan bonus yang sesuai gitu ya, akhirnya apa? Kinerjanya menurun. Kalau sudah kinerjanya turun, lama-kelamaan tambah cepat kolabnya perusahaan itu. Sama, kalau itu berlangsung dalam dunia pendidikan kita, di rumah kita, di lingkungan belajar kita, sama, menurunkan kualitas anak didik kita. Penghargaan mematikan kreativitas. Loh, apa enggak kebalikannya Pak? Justru kebanyakan begini loh. Sudah dibuat susunan kepanitiaan, sudah dibuat job description, tapi kemudian apa? Ada duitnya orang ini. Kalau nggak ada duitnya nggak jalan gitu kan ya. Ini ada seperti itu. Kenapa? Padahal kalau yang namanya sudah mungkin PNS, ASN gitu kan ya, terus kemudian sudah bersertifikasi gitu ya dalam dunia pekerjaan kita, itu semuanya include di situ loh. Wah, kalau yang sudah sertifikasi Bapak Ibu 1 kali gaji gitu kan ya, gajinya double gitu kan ya. Kalau masih nanya juga, wah, ini ada duitnya apa enggak ini gitu kan ya. Nah itu yang setiap bulan itu, nah itu include-nya ke situ sebenarnya gitu kan ya. Nah ini kembali lagi motivasi dari dalam Bapak Ibu supaya apa? Ketika kita dalam merencanakan sesuatu, kita mendapatkan pekerjaan gitu ya. Ketika itu memang sudah diamanahkan, kita berpikirnya apa? Bagaimana pekerjaan itu selesai dengan baik, bukan berdasarkan pada apa yang akan kita peroleh nanti gitu, Bapak Ibu. Kita lanjut sekarang, Bapak Ibu. Bentuk program kebajikan apresiasi ini kita lanjut aja yang ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ada apresiasi dan ada reward Bapak Ibu. Ternyata begini Bapak Ibu, yang ini kita lanjut. Kalau tadi mungkin Pak kita masih ingat saya tadi di awal tadi ya, katakan tadi penghargaan hadiah itu boleh, tetapi hadiah itu untuk misalnya apa? Kompetisi lomba, misalnya untuk anak yang berprestasi, itu sebenarnya adalah bukan penghargaan Pak, tapi aspirasi apa tadi? Apresiasi, apresiasi tadi itu ya. Kita memberikan apresiasi atas capaian-capaian yang sudah diraih. Hadiah itu sesuatu yang kita melakukan apa, diiming-imingi, itu hadiah. Kalau apresiasi itu atas apa yang dia capai, ya gitu ya. Jadi kalau ada atlet-atlet itu ya, itu kemudian diapresiasi oleh negara, harusnya seperti itu, mengharumkan nama negara gitu kan ya. Terus kemudian kita biarkan hidupnya terlunta-lunta di masa tuanya, wah dolim itu negara itu ya, harus diapresiasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu ya, seperti itu gitu ya. Terus kemudian kita lihat Bapak Ibu. Oh ya Pak, kalau saya itu kemudian ngasih hadiah yang dapat ranking gitu, itu gimana Bapak Ibu? Boleh nggak? Boleh, itu berarti mengapresiasi. Apresiasi, ya betul, apresiasi itu boleh Bapak Ibu ya. Kecuali Bapak Ibu mau ngasih hadiah untuk semua anak gitu ya, semua dikasih, itu nggak boleh gitu ya. Jadi apresiasi atas keberhasilannya mendapatkan peringkat itu boleh gitu ya. Dan apresiasi itu gitu ya, itu ini Bapak Ibu, nominalnya itu tidaklah harus, mungkin kadang kalau hadiah itu kan tadi levelnya bisa meningkat. Kalau apresiasi Bapak Ibu, dari dulu kayaknya kita sering ranking ya buku gitu ya. Cukup ya gitu ya. Coba kalau kita mau hadiah, nggak mau anak-anak itu, yuk ranking 1, nanti tak kasih hadiah buku 3. Pak, saya itu kalau kan ajaran baru 2 lusin Pak, baru itu. Gitu ya. Jadi nah itu apresiasi seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut sekarang. Ini tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Kita lihat Bapak Ibu, ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 gitu ya. Ini menurut Bapak Ibu yang pertama dulu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu masuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Saya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman apa konsekuensi?
Logis nggak kira-kira? Oke, ya gitu ya. Kita lanjut sekarang. Murid minta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kita cek lagi nanti ya. Kita cek nanti ada kuncinya nanti. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena dia telah mencoret-coret maka dia mengganti gitu ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, karena dia telah menumpahkan, maka dia juga yang belum bereskan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya, hukuman gitu ya, hukuman. Kita lihat nanti. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi alasannya? Cocok sekali. Betul Bapak Ibu. Iya, kita cek ya. Nah, kita lihat. Yang pertama tadi saya terlambat menulis ya 100 kali ya. Apa hubungannya gitu kan ya? Ujung-ujungnya nanti dendam sama kita gitu kan. Iya, gitu ya. Hukuman itu bisa menimbulkan dendam Bapak Ibu ternyata ya. Nggak suka sama kita gitu ya. Terus mengelilingi lapangan basket 2 kali gitu karena terlambat juga hukuman. Kalau pelajaran PJOK konsekuensi cocok itu. Cocok, logis gitu. Terus push up 15 kali sama hukuman ya. Terus tadi konsekuensi, hukuman, dan terakhir konsekuensi. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lihat ya. Kalau hukuman itu sifatnya menyakitkan dan harus terjadi gitu ya saat itu. Kalau konsekuensi terjadi, sesuatu harus terjadi gitu. Terus gini ya, hukuman itu membuat anak sakitnya itu dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi, anak sakit tapi saat itu sudah sakit ya. Dan sakitnya nggak sesakit yang ini ya. Kalau hukuman gitu kan ya. Itu. Terus kemudian hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai. Karena apa? Ya logis. Maka apa? Anak menghargai. Ketika anak itu besar, anak itu sadar. Dulu disuruh melakukan melakukan itu ya karena sepadan yang dia lakukan. Gitu Bapak Ibu ya. Terus kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk. Sementara konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sementara konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini Pak Bawa tadi ya. Jadi kalau hukuman itu nggak boleh kita membuat anak merasa bersalah, merasa dipermalukan, itu sebenarnya tidak boleh gitu ya. Karena apa? Itu menjatuhkan mental juga nantinya. Anak bisa kena mental kalau seperti itu. Dan nanti prosesnya itu healingnya lama gitu ya. Kalau sudah sampai anak itu mungkin drop karena pernah merasa dipermalukan gitu kan ya, seperti itu. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara atau time off gitu ya. Tuh. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ini ya, ini dari Dayan Gosen bahwasanya restitusi juga merupakan proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka inginkan. Ini kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi kalau hukuman itu membuat identitas nih. Hukuman itu identitas anak itu gagal. Kita itu melabeli anak itu gagal gitu ya. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi itu anak itu gitu ya menjadikan identitasnya sukses. Jadi kita usahakan kita itu tanpa sadar gitu ya, kita harus mulai jeli Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita memberikan hukuman,
itu tanpa tidak sadari kita melabeli anak itu gagal, gitu ya. Tapi kalau kita menerapkan konsekuensi dan menerapkan restitusi, maka anak itu kita labeli anak yang sukses, identitasnya sukses, kira-kira seperti itu. Jadi pilih melakukan hukuman atau melakukan konsekuensi atau restitusi, pasti jawabnya adalah restitusi atau konsekuensi. Tapi yang paling baik adalah restitusi, ya. Kita lihat lagi Bapak Ibu, restitusi di PMM, di disiplin positif, ada kan Bapak Ibu ya? Ya Bapak Ibu. Kita itu disuruh untuk melakukan restitusi gitu ya. Jadi restitusi itu bagaimana menangani kasus-kasus anak, masalah-masalah anak itu dengan melibatkan anak itu untuk mencari jalan keluarnya. Kalau selama ini kan kita kalau hukuman ya sesuai dengan kemauan kita. Anak nggak ditanya dulu kesalahannya, terus kemudian kenapa dia melakukan itu, lalu gimana nih solusi untuk mencari permasalahan itu. Tapi kalau restitusi itu seperti itu, anak diajak, ditanya dulu apa kesalahannya, kemudian anak itu diajak bagaimana mencari solusinya. Itu kalau restitusi. Ada memperbaiki hubungan, ada tawaran gitu ya, bukan paksaan. Dan selanjutnya kita lanjut Bapak Ibu ya, karena waktu juga ya. Kita yang ketiga adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya adalah Bapak Ibu punya kelas, guru kelas, ada yang guru mata pelajaran. Ketika kita di kelas, kita diamanai jadi wali kelas, guru kelas, kita pengen kan kelas kita itu tertib, kelas kita itu disiplin. Benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau melihat kelasnya kotor, dalam hati gimana? Marah ya? Nggak nyaman ya? Nggak nyaman. Kalau pas saat Bapak Ibu mengajar, kemudian ada anak yang ribut, celaka-celaka, mainan sendiri, rasanya nggak nyaman kan? Nggak kondusif kan? Maka Bapak Ibu membuat aturan supaya semua itu tidak terjadi. Maka Bapak Ibu membuat biasanya peraturan kelas. Dilarang ngobrol saat pelajaran, dilarang buang sampah di kelas, gitu ya. Tidak piket didenda. Aduh, apalagi gitu kan ya. Terlambat masuk ke kelas gitu kan ya. Disuruh apa gitu ya. Ada namanya peraturan. Kemudian peraturan gitu ya sempat beralih menjadi kesepakatan kelas. Betul Bapak Ibu ya? Kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas ini lebih manusiawi, ini lebih humanis, lebih melibatkan siswa. Jadi apa? Siswa diajak untuk membuat kesepakatan. Yuk, supaya kelas kita ini bagus, supaya kelas kita ini tertib, disiplin, anak-anak kita bagaimana caranya? Kita buat anak-anak dalam kesepakatan bersama. Betul Bapak Ibu ya? Betul. Namanya kesepakatan kelas. Tetapi sekarang ini Bapak Ibu muncul lagi yang namanya istilahnya adalah keyakinan kelas. Apa bedanya Bapak Ibu? Sebentar kita lihat dulu Bapak Ibu. Ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas gitu kan ya? Ada ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya iyalah Pak. Kalau nggak pakai helm nanti kalau kecelakaan gimana? Gitu kan ya. Maka benar nggak sih kalau polisi punya aturan gitu ya? Kalau nggak pakai helm ditilang? Benar, gitu kan ya. Tuh. Terus kemudian peraturan. Terus kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak pada saat kemarin itu ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pelajaran? Untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Jadi ini
apa ya, kalau peraturan kelas itu hanya sifatnya lebih kecil, lebih luas lagi gitu ya, itu keyakinan kelas gitu ya. Jadi apa ya, lebih kuat lagi gitu, lebih hebat lagi gitu ya. Terus kemudian lingkungan positif, dan lebih baik lagi adalah budaya positif. Nah, kalau sudah menjadi budaya positif, ini luar biasa sekali gitu ya Bapak Ibu ya. Dari keyakinan kelas sampai budaya positif, ini yang diangkat bersama itu adalah berisi nilai-nilai kebajikan universal. Kebaikan-kebaikan universal itu tadi apa? Kalau misalnya di kelas menghormati orang lain, itu kebaikan bersama gitu ya. Gitu ya. Tuh Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ini ada kanan kiri. Kanan kiri. Tulisannya sih kesepakatan kelas Bapak Ibu. Tapi di sini Bapak Ibu, salah satunya ini hijau atau yang ini, salah satunya adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, yang ini apa yang ini yang keyakinan kelas? Boleh diambil mic-nya kalau ini. Menurut Bapak Ibu, yang sebelah sana apa yang sini yang keyakinan kelas? Satunya keyakinan kelas, satunya kesepakatan kelas itu. Tulisannya sama, tapi sebenarnya beda. Oke, bingung Bapak Ibu ya? Oke, karena waktu juga gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang sebelah sini Bapak Ibu itu masih mengandung peraturan, bahasa peraturan. Kalau yang di sini berisi nilai-nilai universal, nilai-nilai yang umum. Bapak Ibu, kalau yang namanya peraturan itu masih mengandung kata-kata negatif. Misalnya apa? Ada kata jangan, tidak gitu ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Gitu ya. Jangan buang sampah sembarangan, gitu ya. Jangan lari-lari di depan kelas, gitu ya, saat pelajaran, gitu ya. Itu sesuatu ada kata-kata jangan, tidak boleh kayak gitu ya. Terus kemudian, gitu ya. Kita lihat ini kan masih kayak kesepakatan kelas ini mengandung arti peraturan, walaupun sudah dihilangkan kata negatifnya. Kita lihat datang tepat waktu mengucapkan salam. Kalau peraturannya mungkin tidak boleh terlambat gitu ya, tidak boleh terlambat. Kesepakatan kelasnya dibuat kata-kata positif. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Terus kemudian ternyata dalam keyakinan kelas cukup kami menghargai guru dan murid yang saling menyayangi. Artinya apa? Kalau menyayangi ya menghormati temannya, menghormati satu kelas. Kalau sampai ada yang terlambat berarti dia tidak menyayangi temannya yang datangnya lebih pagi. Kok dia terlambat gitu ya. Jadi nilainya seperti itu, lebih umum gitu ya. Tapi nanti ketika anak melakukan pelanggaran, kita restitusi dengan restitusi segitiga, kita kembalikan ke keyakinan itu. Nah nanti akan saya jelaskan lagi gitu ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu ya, ini kesepakatan kelas, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bernilai nilai-nilai kebajikan yang bersifat umum atau universal gitu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Kalau yang ini lanjut aja lah ya. Nah, peraturan kelas, keyakinan kelas. Kita lihat ya. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kita lihat itu termasuk tanggung jawab. Gitu aja kalau keyakinan kelas. Tadi dilarang mengganggu orang lain, ternyata cukup menghormati orang lain. Nilai kebajikannya gitu ya, menghormati orang lain gitu ya. Kalau saya ada kata dilarang, itu peraturan gitu ya. Kita lihat
hadir di sekolah 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Ternyata menghormati orang lain dan berkomitmen. Komitmen untuk tidak terlambat, maksudnya seperti itu. Kita lihat, dilarang melakukan kekerasan, cukup keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, gitu ya, itu menghormati orang lain dan bersabar. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut sekarang, kita ke eksplorasi konsep yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, tadinya saya mau setelkan video ya, cuman karena waktunya panjang nanti gitu kan ya, saya mungkin akan sedikit singkat. Kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang kita lihat dari manusia itu kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan diterima, gitu ya. Pada prinsipnya semua manusia itu pengen mendapatkan kasih sayang. Iya nggak benar? Jangan-jangan merindukan kasih sayang. Suaminya pergi terus kalau siang. Jadi pergi pulang pagi, kalau berangkat pagi pulang nggak apa-apa, penting dompet terisi, bener. Ya penting terisi, bisa shopping bener ya. Gitu ya. Terus kemudian rasa diterima. Manusia juga harus pilih rasa diterima Bapak Ibu ya, oleh lingkungan, oleh sekitar gitu ya. Itu manusia juga punya rasa itu. Kemudian ada rasa kebebasan. Kita sebagai manusia itu secara fitrahnya pengen bebas, pengen tidak diatur, pengen bisa melakukan sendiri tanpa harus ikut aturan gitu ya, bebas gitu kan. Terus kemudian penguasaan. Kita juga terkadang pengen punya dominasi terhadap seseorang, pengen punya eksistensi terhadap sesuatu gitu kan ya. Jadi kita berkuasa terhadap sesuatu gitu ya. Itu ya. Terus kemudian kita lihat manusia juga pengen memiliki kesenangan. Terus begini Bapak Ibu, apa hubungannya kaitannya dengan anak didik kita, peserta didik kita? Jadi kalau menurut Dr. William tadi ya, bahwasanya apa? Setiap tindakan manusia yang dilakukan itu sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Setiap apa yang dilakukan manusia itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Terkadang begini Bapak Ibu, ketika kita melihat siswa kita, murid kita, dia melakukan sesuatu yang menurut kita salah. Misal Bapak Ibu, ada sebuah kasus gitu ya, anak A di kelasnya itu nakal, kita bilang, sering minta makan temennya, jatah makan temennya. Oh, kita bilang anak ini kurang ajar, anak ini nakal gitu kan. Pasti dia itu sama orang tuanya nggak pernah dikasih makan, nggak bisa dibawa bekal gitu. Kita mikirnya gitu, sehingga apa? Dia minta punya temannya. Sekilas kita akan ngomong seperti itu, tetapi mungkin ternyata enggak. Ternyata dia meminta makan temennya itu karena dia pengen merasa eksistensi, pengen jago, pengen teman itu nurut sama dia gitu. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi karena apa? Itu sebuah kesenangan. Ternyata membuat orang menderita itu sebuah kesenangan, gitu ya. Atau dia itu sering minta makan temennya atau ngambil maksa temennya karena apa? Karena lapar. Bisa dia, Pak Ibu ya. Makanya apa? Ketika kita menangani anak, sebaiknya apa? Ada proses ditanyakan dulu, digali informasi kenapa dia melakukan itu. Sehingga apa? Apa yang kita lakukan nanti itu akan tepat sasaran, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol gitu ya, 5 posisi kontrol.
Bapak Ibu, terdapat 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Pertama, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Bapak Ibu guru hebat semua yang saya hormati. Jadi dari kelima posisi kontrol itu, ternyata posisi penghukum adalah posisi yang paling rendah atau posisi yang paling tidak disarankan. Jadi selama ini kalau kita menerapkan hukuman terhadap anak, itu ternyata adalah mengidentitaskan atau kita itu melabeli anak dalam identitas gagal. Jadi tidak baik Bapak Ibu ya. Menghukum, membuat rasa bersalah itu kayak mana? Kalau menghukum kan jelas. Kita anak kita hukum gitu ya. Terus kalau membuat orang merasa bersalah itu kayak mana? Misalnya gini, kita sebagai guru, ada anak itu yang membuat kesalahan. Misalnya gini, tegar, kamu itu gak kasihan sih sama bu guru itu ya. Kita kamu itu berbuat salah terus gitu. Jadi apa? Gurunya itu memelas gitu ya. Guru itu merasa apa ya? Nanti membuat anak itu jadi merasa bersalah gitu ya. Itu ternyata apa? Itu gak baik Bapak Ibu ya. Anak nanti akan menjadi pribadi-pribadi yang tertutup, pribadi-pribadi yang akhirnya apa? Nggak terbuka dirinya gitu ya. Itu kalau dijatuhkan dengan rasa bersalah. Kadang tanpa kita sadari, mungkin kita pernah melakukannya, menghukum, membuat anak merasa bersalah gitu kan. Kadang kita kan capek ya, menghadapi anak gitu ya. Anak berbuat salah itu kita capek Bapak Ibu. Kita capek ngurusi anak-anak yang apa istilahnya punya kasus-kasus itu, karena kita capek gitu. Itu menguras tenaga kita. Orang bilang ya di sawah Pak, di kerja bangunan itu yang paling capek. Ngajar Bapak Ibu ya, yang kelihatan cuma duduk nangani anak ya, tapi ketika ketemu masalah gitu ya, rasanya lebih capek. Gitu ya. Kalau kita ngomong kayak gitu ya sama tetangga kita, mungkin yang kerjanya di ladang, mungkin kerjanya di bangunan gitu, nggak percaya. Tapi gitu ya, ini yang bapak-bapak ngerasain perannya gitu. Ketika di ladang gitu, ya capek, tapi ketika istirahat nanti bangun segar lagi. Tapi kalau kita harus menangani masalah gitu ya, tidur pun nggak nyenyak, bangun pun rasanya kurang gitu kan ya. Jadi apa ya, lebih lagi. Terus kemudian posisi kontrol sebagai teman Bapak Ibu. Ya, mungkin yang kemarin sudah mengatakan disiplin positif di PMN ya, gitu ya, Bapak Ibu paham gitu ya. Dan ini kita bahas lagi dari posisi 5 posisi itu, yang 4B adalah sebagai manajer, gitu ya, manajer. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dan ini yang diharapkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menemukan kasus, maka yang paling baik adalah dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu, yang ini kayaknya saya akan setelkan video ini untuk yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Karena di segitiga restitusi ini gitu ya, bagaimana sih contohnya kita menangani anak Bapak Ibu gitu ya. Dan nanti habis ini selesai Bapak Ibu ya. Kita akan begini.
Bisa. Mati Bluetoothnya. Nah, sudah masih satu ya. Kenapa? Masih 1%. Bluetoothnya mati ya? Enggak. Enggak ini ya. Oke, Bapak Ibu, kita di lain sesi aja yang ini ya Bapak Ibu ya. Kembali lagi yang tadi tentang segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Kembali ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Bentar. Tadi pikir saya mau saya setelkan video biar lebih jelas lagi ya. Tapi ternyata kendala. Tapi di awal dicoba tadi udah jalan semua gitu. Jadi segitiga restitusi Bapak Ibu itu ada cara menyelesaikan masalah gitu ya, dengan melibatkan anak untuk menyelesaikan masalah itu. Dengan restitusi gitu ya, diharapkan nanti anak itu setelah menyelesaikan masalah itu anak menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Segitiga restitusi itu kan segitiga ini Bapak Ibu ya. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita lihat Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Ini misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi kalau kita menghadapi anak yang berbuat salah itu, jangan kita downkan, kita panggil gitu ya. Jadi ngomong ke anak, tadi nak kamu ngapain tadi nak? Tadi saya itu ini menendang kakinya sini. Oh gitu ya, gitu ya. Terus ya kenapa kamu melakukan itu? Ya saya marah lah, karena kayak kemarin itu si Lukman itu, Man kenapa kamu kemarin tuh Pak Rahmat lihat kamu kok kemarin ngomong kasar itu di musola gitu. Ya iyalah Pak, orang kemarin itu bapak saya itu diomong-omongan gitu Pak ya. Emang diomongin apa gitu? Ya gitulah Pak, pokoknya Pak, yang marah kan. Oh iya, saya bilang gitu. Jadi wajar kalau Lukman marah, kalau seumpamanya orang tua dibawa-bawa, terus kemudian orang tua diolok-olok gitu ya. Jadi ini di sini menstabilkan identitas. Ini kita membuat suasananya itu anak yang kalau datang sama guru kan anak itu biasanya udah nunduk gitu ya, nggak berani bercerita ya. Kita ngomong rileks anak itu supaya anak itu berani gitu ya ngomong dengan kita, menyampaikan, mengutarakan pendapatnya seperti itu. Terus kemudian memvalidasi kebutuhan gitu ya. Di sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk gitu ya. Misalnya kayak saya kemarin tuh, Man, sebenarnya bisa saja kamu melakukan yang lebih buruk. Untuk kamu cuma mendamnya saja. Coba kalau kamu sampai memukulnya pakai batu sampai berdarah-darah, itu kan lebih lagi masalahnya nanti lebih panjang lagi Man gitu ya. Jadi kita seperti itu gitu kayaknya. Terus kemudian ini menanyakan keyakinan, Man, kayak kemarin itu kira-kira kamu itu ngomong kasar kayak gitu itu sambil menendang temanmu itu kira-kira sesuai nggak? Itu kira-kira bagus nggak sih Man? Enggak. Kalau itu nggak bagus, kenapa kamu lakukan? Ya marah itu tadi Pak. Enggak. Kira-kira dengan keyakinan kelas itu sesuai nggak Man? Enggak. Keyakinan kelas yang mana gitu ya? Menghormati orang lain gitu kan ya. Oh, jadi itu nggak menghormati orang lain ya Man? Iya Pak. Lukman mau berubah? Iya Pak, saya mau berubah. Janji. Ya udah. Gitu ya. Jadi kita membuat ini. Kalau sampai nanti Lukman melakukan kesalahan lagi, Lukman mau diapain sama guru gitu kan? Nah, kita buat solusinya dengan si anak yang buat masalah. Artinya apa? Istilah nama lainnya adalah win-win solution. Mencari
apa itu menyelesaikan masalah yang sama-sama menguntungkan gitu ya. Bukan biasanya kan satu diuntungkan satunya rugi, ini nggak boleh. Kalau hukum itu seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, biasanya dalam apa itu restitusi kita boleh melakukan intervensi kepada anak. Jadi kata-kata yang mungkin bisa mempengaruhi anak gitu ya, itu ini ya Bapak Ibu ya. Ada kata-kata yang mungkin bisa mengintervensinya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya yang terakhir adalah refleksi dari pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya bagikan. Nanti Bapak Ibu diisi. Nanti setelah acara kita Bapak Ibu bisa berikan ke saya gitu. Bisa Mbak? Bisa tolong dibagi. Berarti 1 orang 1, 2, 3, 4. Satu orang. Inilah pertanyaannya sampai ini aja lah. Mengikuti sesi ini ya. 3 saja lah, 1 sampai 3 saja, 1 sampai 3 saja. Jadi setiap orang 3 dengan warna yang beda-beda. Ya. Bapak Ibu nanti diisi Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah selesai bisa diserahkan ke saya. Nanti refleksi ini akan jadikan dokumentasi buat saya. Sudah bersama? Baik Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya atas kedatangan Bapak Ibu. Dan saya harapkan nanti kita bisa ketemu lagi di kombel kita yang selanjutnya Bapak Ibu ya. Dengan mungkin kalau bisa pemateri yang beda lagi, mungkin bukan saya lagi gitu ya. Itu saja, mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan, kekurangan. Saya akhiri, walau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes sayanya? Semangat pagi semuanya. Masa pagi-pagi sudah lemes? Ini pasti ini karena kemarin atau semalam begadang ini ya. Gak boleh ya. Kalau sekolah pagi berarti semuanya harus tidurnya jangan malam-malam gitu ya. Oke, anak-anakku sekalian, baiklah hari ini Pak Rahmat mau mengajak kalian semua untuk membuat keyakinan kelas. Apa sih Pak keyakinan kelas itu gitu ya? Jadi anak-anakku sekalian, kalau kemarin-kemarin Bapak Ibu guru kan biasanya itu membuat peraturan kelas ya. Setiap guru yang masuk itu ada peraturannya. Misalnya dengan Pak Rahmat peraturannya begini. Nanti kemudian Pak Bowo masuk punya peraturan. Terus kemudian Sambar masuk punya peraturan sendiri. Nah sekarang ini ya, karena Pak Rahmat sebagai guru kelas, Pak Rahmat akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Oke, sebelum ke keyakinan kelas, anak-anak sekalian, kalau peraturan kemarin itu kan yang buat Pak Rahmat, kalian menyetujui atau kalian ikuti, harus ikut gitu ya. Nah kalau sekarang gitu kan ya, ini yang buat adalah kalian berdasarkan masukan. Oke, sebelumnya ini dulu Pak Rahmat mau tanya ke kalian dulu. Menurut kalian kelas itu yang menjadi keinginan kalian, kalian pengen kelas kalian itu seperti apa sih? Mimpi kalian? Misalnya kelas saya itu pengennya yang indah Pak, ber-AC, gitu kan. Kelas saya yang tertib, disiplin kayak gitu kan. Oke, gitu ya. Oke, Pak Rahmat mau tanya dulu sekarang sama kalian gitu kan ya.
Coba 1, 2 bisa mewakili. Menurut kalian kelas yang kalian inginkan kelas yang seperti apa sih? Coba Mbak Dia. Bersih. Kelas yang bersih gitu kan ya. Terus lagi Mbak, kelas yang kamu inginkan cita-citakan adalah kelas yang indah. Indah itu banyak gambar atau indah yang gimana sih? Banyak tanaman di kelas atau di luar kelas? Oke. Terus yuk, kelas yang kamu inginkan adalah yang kamu inginkan kelas yang rapi gitu ya. Rapi bajunya apa rapi semuanya? Rapi semuanya gitu ya. Terus kelas yang kamu inginkan kelas ya? Ya, kamu pilihnya kelasnya kayak mana sih? Apa? Bullying? Nggak ada bullying? Oh iya, kelas yang nggak ada bullying. Memang di sini ada yang masih suka bullying? Ada. Nah, siapa suka bullying temennya? Bapak Rahmat nanti. Ya, nggak boleh bullying sama temennya ya. Nggak ada bullying ya. Oke, lanjut lagi. Yuk, kelas yang kamu inginkan seperti apa kelas yang? Bersih tadi sudah, oke sama ya. Jadi pengen bersih. Terus kelas yang kamu cita-citakan ada kelasnya? Tertib gitu kan ya. Oke. Selanjutnya mungkin kan untuk menjadi kelas yang tertib. Terus kelas yang tadi katanya itu nggak ada bullying, kelas yang kemudian tadi indah gitu ya. Kelas yang diinginkan itu Pak Guru atau Bu Guru membuat peraturan, dan peraturan itu sifatnya mengikat supaya apa? Kalian menjadi teratur. Tapi kalau diatur-atur itu biasanya kalian terpaksa nggak sih? Enggak. Yakin gitu ya. Jadi biasanya kalau yang namanya peraturan itu kan sifatnya memaksa, dipaksa, gitu ya. Jadi karena dipaksa maka ya terpaksa. Nah ini sekarang kita membuat yang namanya sekarang adalah keyakinan kelas. Halo. Ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu adalah disusun berdasarkan dengan masukan-masukan dari kalian. Oke, sebelum ke keyakinan kelas itu kalian membuat kesepakatan dulu. Ada masukan-masukan. Misal begini, kalian kan misalnya pengen kelasnya bersih, berarti tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus kemudian kalian mungkin pengennya kelasnya tadi tertib ya. Tertib itu artinya ketika belajar nggak ada yang ngobrol sendiri. Gitu benar? Ya. Ada yang pernah tidur nggak di kelasnya waktu guru nerangin? Pernah? Pernah gitu ya? Oh ya gitu ya. Oke. Jadi nggak boleh ngobrol waktu pelajaran gitu ya. Nggak boleh gaduh. Nggak boleh apa lagi menurut kalian gitu ya. Oke. Sekarang Pak Rahmat bagikan. Oke. Apa-apa saja yang menurut kalian itu tidak boleh dilakukan sehingga kelas kalian jadi baik seperti itu. Aduh. Oh, aku lagi mikir katanya. Kurang satu? Kalau biar satu nggak apa-apa. Kelebihan. Oke, kalau sudah silakan dituliskan, ini ya. Gak boleh mencontek ya. Ya, yang sudah sabar. Pak Rahmat baru selesai bagisan. Gak boleh mencontek ya. Ini bukan ulangan ya. Bukan ulangan. Ya.
Aduh, sudah ketemu pinggirnya? Oh, coba. Aduh, belum ketemu pinggirnya. Sudah? Yang ini para tulis kesepakatan juga. Kesepakatan kelas. Oke, yang sudah jangan ulang lama, boleh ditempelkan di sini ya. Ya, saya. Ada dikit-dikit nggak apa-apa. Antri. Oke, baik. Terima kasih semuanya sudah menempelkan stikinya di depan. Yuk, minta tolong Pak Ahmad sini ya. Tulisannya kecil-kecil, Pak Ahmad nggak kelihatan. Ya. Satu orang saja lah, satu orang saja ya. Oke, tolong diambil. Oke. Nah, ini adalah masukan-masukan dari kalian yang rata-rata ini masih berupa kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas itu hampir sama dengan peraturan ya, masih ada kata-kata negatifnya. Misalnya apa? Dilarang buang sampah sembarangan, dilarang ngobrol saat pelajaran, dilarang membawa makanan, dilarang makan saat pelajaran gitu ya. Tuh, gitu ya. Kalau dilarang makan ya nanti bisa mati gitu ya, enggak ya. Jadi kalau istirahat makan bersama juga. Oke, ini kesepakatan kelas ya, anak sekalian ya. Oke, Mbak. Sekarang di sini Pak Rahmat tuliskan keyakinan kelas. Yang pertama, tepuk satu. Baca Mbak. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu masih kata-katanya ada kata dilarang ya? Kalau dilarang berarti diganti dilarang membuang sampah berarti menjadi buanglah sampah ke tempatnya. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Oke Mbak, saya sini Mbak. Ambil gasing. Iya. Oke. Dibacakan Mbak. Dilarang berbicara di kelas. Dilarang berbicara? Loh, kok dilarang berbicara di kelas ini? Coba tadi ada nggak yang merasa menuliskan itu maksudnya gimana sih? Dilarang berbicara di kelas, nanti kalian nggak boleh bicara ya? Enggak. Justru kalian di saat ditanya dijawab gitu kan ya. Jadi dilarang berbicara di saat pelajaran kalian ya? Oh, siapa kira-kira tulis? Nggak ingat? Tidak, saya. Oh, bukan kamu. Oke. Berarti mungkin dilarang berbicara saat pelajaran ya? Itu artinya berarti nggak ganggu ya? Kalau bicara sembarangan itu berarti mengganggu temannya. Berarti kita ubah menjadi menghargai. Menghargai dan menghormati orang lain. Itu aja ya. Terus tanggal Mbak bawahnya berarti. Lanjut. Dilarang menjadi teman itu kira-kira sama dengan nggak menghargai ini dengan menghargai dan Ya. sama ya sama
Sama, kita taruh Mbak. Sini Mbak, sampingnya Mbak. Oke, lanjut. Tidak boleh mengobrol saat pelajaran. Berarti kalau mengobrol itu mengganggu temannya enggak? Kalau mengganggu berarti tidak menghormati dan tidak menghargai. Karena tidak menghargai, tidak menghormati, berarti kita tulis keyakinan kelas adalah menghormati dan menghargai, gitu ya. Menghargai. Oke, sini Mbak. Oke. Lanjut lagi dibacakan. Tidak boleh terlambat sekolah. Tidak boleh terlambat sekolah itu kan masih tidak boleh. Kita ubah menjadi masuk tepat waktu, gitu ya. Masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu. Oke Mbak, berarti beda lagi. Bawahnya atau atasnya sini boleh, bawahnya aja. Oke. Lanjut. Tidak boleh makan di kelas saat belajar. Makan di kelas itu nanti kira-kira apa itu? Menghargai. Menghargai apa ya? Iya nggak sih? Ya oke, sama berarti ya. Sama sini. Maka menghargai lah. Gurunya lagi ini, dia lagi ngomong, temennya lagi belajar, dia lagi malah makan, gitu ya. Terus lanjut. Tidak boleh tidur saat pelajaran. Ada yang tidur saat pelajaran? Oke. Tidak boleh tidur saat pelajaran berarti belajar dengan aktif ya. Berarti katanya berarti harus belajar dengan aktif, belajar dengan aktif. Berarti di sini belajar dengan aktif atau dengan apa ya kalau selain aktif kata-kata lain. Tidak ya, belajar dengan aktif ya. Belajar dengan aktif. Terus selanjutnya. Ini beda, kalau sini beda kalau banyak. 5. Mencontek itu mengganggu gak sih? Mengganggu temennya kan? Nah, oke sama gitu, berarti tidak menghargai. Ini berarti menghargai dan menghormati. Menghargai dan menghormati. Menghormati. Ini apa tadi? Tidak boleh terlambat bukan. Ini dilarang mencontek sini. Oke. Yang ini coba. Dilarang mengotori kelas berarti menjaga kebersihan kelas dan lingkungan atas. Oke. Lanjut. Dilarang membuang sampah sembarangan, sama ya, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Betul, itu. Lanjut. Tidak boleh ribut berarti ini ya, menjaga apa, menghargai dan menghormati orang lain. Ini. Lanjut. Dilarang apa? Dilarang menyanyi itu mengganggu nggak sih? Mengganggu ya saat pelajaran ya. Tapi saat pelajaran SBK malah diperbolehkan gitu ya. Ini ya, sini. Artinya saat pelajaran biasa gitu ya, KBM nggak boleh mengganggu. Lanjut. Dilarang mencontek, sama ya, ganggu ya. Ini Mbak. Ini. Terus lanjut lagi. Terlambat, dilarang terlambat tadi kan sudah ada ya? Ini apa? Tidak boleh tidur ini kan? Oh iya, tidak boleh terlambat. Terima ke apa itu? Dilarang marah-marah. Marah itu mengganggu ya.
Udah tempel di sini tidak apa. Terus ini dilarang merokok. Emang nggak boleh ini kan dia gitu ya. Oke, apa isi masuk sini ya? Jangan ya, kita mau buat keyakinan ya, jangan bercandaan ya. Oke. Ya sama berarti sini dalam kan? Kita lanjut sekarang. Tidak boleh tidur di kelas. Tadi berarti belajar harus aktif. Sini. Dan terakhir. Tidak boleh membuli berarti sini. Menghargai menghormati orang lain. Oke, semuanya. Siapa namanya tadi Pak? Hah? Arifah. Arifah. Oke, tepuk tangan untuk Arifah semuanya. Oh, nggak semangat. Mana tangannya? Oke, tepuk tangan. Lupa ya, udah lama ya. Oke, kita lihat dulu. Ini kesepakatan, ini keyakinan kelas yang tadi sudah kita rumuskan secara bersama-sama. Yang pertama dengarkan dulu. Keyakinan kelas yang sama-sama kita tadi susun atau kita buat mengerucut menjadi 4 poin. Menjadi 4 poin. Yang pertama 1, 2, 3, 4 dan kita rumuskan di sini. Yang pertama adalah kelas ini pengen menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Yang kedua, menghargai dan menghormati orang lain. Yang ketiga, masuk tepat waktu. Yang keempat, belajar dengan aktif dan tertib nih guys ya kira-kira. Oke, ini dia ada 4. Nanti Pak Rahmat akan print, terus kemudian akan ditandatangani di bawah ya. Pak Rahmat tanda tangan, kalian tanda tangan satu persatu. Dan nanti kalau ada guru yang masuk juga Pak Rahmat minta untuk tanda tangan. Karena itu kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas ini nanti untuk siapa? Untuk semua yang berada di kelas. Untuk kalian dan untuk Pak Rahmat juga untuk gurunya ya. Karena ini sudah jadi keyakinan kita bersama ya. Oke, kalau gitu semuanya ya. Kalian siap untuk tidak melanggar keyakinan kelas? Semuanya untuk menegakkan keyakinan kelas kalian? Artinya semuanya siap untuk melaksanakan keyakinan ini? Siap. Oke, kalau siap semuanya tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, itu saja anak-anak sekalian. Semoga kalian bisa menjalankannya dengan baik. Itu saja. Saya beri. Walau walau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.